Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Wahyu MP Channel. Kali ini tim Wahyu MP Channel akan membahas tentang rumah si Pitung yang berada di Jakarta Utara, tepatnya di Marunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wahyu Mesal Putra. Saya sekarang berada di rumahnya si Pitung, tepatnya di Jakarta Utara, di Marunda. Nah, ini rumahnya si Pitung. Kita akan masuk ke dalam. Nanti kita akan bahas tentang rumahnya si Pitung. Langsung, jangan lupa like, subscribe, dan beri komentarnya di Wahyu MP Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe Wahyu MP Channel. Yeay! Si Pitung selama ini dikenal sebagai sang legenda Betawi yang jago bela diri. Sebuah rumah panggung di kawasan Marunda, Jakarta Utara, kemudian dikenal sebagai rumah si Pitung. Rumah panggung berpelitur merah kecoklatan itu ternyata tidak pernah ditinggali oleh si Pitung. Rumah bergaya Bugis itu kini dikelola oleh Museum Kebaharian Jakarta. Untuk lebih lengkap, mari kita ikuti liputan dari tim Wahyu MP Channel yang berkunjung ke rumah si Pitung yang berada di Marunda, Jakarta Utara. Alhamdulillah, sekarang saya sudah berada di dalam rumahnya si Pitung. Nah, di sini saya sekarang ditemani sama Bang Tama ya? Iya, benar Pak. Bang Tama sama Ibu Siti Nurbaini. Iya. Sekarang kita langsung masuk aja ke rumahnya Pitung. Rumah Pitung ini tadinya dimiliki oleh Haji Safiuddin Pak. Haji Safiuddin itu salah satu orang dari Makassar yang dulu pertama kali nempatin di pulau ini. Jadi ceritanya itu kenapa ini rumah dijadiin rumah si Pitung, karena waktu itu pada tahun 70-an itu Gubernur Bang Ali Sadikin itu lagi gencar-gencarnya itu nyari rumah-rumah tua untuk dijadikan cagar budaya. Cagar budaya ya. Kebetulan nemulah rumah si Pitung ini ya, karena udah memenuhi syarat di atas 50 tahun ya Pak rumah ini. Salah satunya kan mau biar bisa diambil jadi cagar budaya, syaratnya itu mesti 50 tahun umurnya. Kebetulan memenuhi syarat, akhirnya dibayarin lah sama pemerintah DKI waktu itu. Saat jabatan waktu itu gubernurnya Bang Ali Sadikin ya? Iya, waktu Bang Ali Sadikin. Akhirnya waktu itu rumah ini udah ditempatin sama mantu beliau yang bernama itu Haji Matsani. Jadi rumah ini dibayar sama Pemda DKI waktu itu. Kurang lebih saya pernah dengar itu harganya 800.000. Oh, 800.000. Mungkin 800.000 itu tahun segitu, tahun 70-an ya. Tahun 70-an itu mungkin udah gede ya, Bang. Iya, setelah dibayarin sama pemerintah, akhirnya nyari nama lah untuk rumah ini. Kira-kira ditanya sama tetua-tetua sini, Pak, kira-kira rumah ini punya sejarah apa? Kebetulan orang-orang tua sini bilang rumah ini pernah disinggahi sama rombongan Bang Pitung. Oh, rombongan Bang Pitung. Nah, ini rumahnya juga emang unik. Ini kayaknya bukan rumah Betawi asli ya, Bang Tama ya? Bukan, ini rumah Bugis, Pak. Oh, ini rumah Bugis. Jadi yang penonton perlu tahu, sebenarnya ini rumah orang Bugis, tapi pernah disinggahi sama pendekar Betawi yaitu Pitung ya, Bang ya? Iya, betul, Pitung. Terus dibeli sama gubernur pada saat itu tahun 70 ya, Bang ya? Iya, tahun 70. Nah, dulu sama Bang Ali Sadikin. Nah, ini ada bangku-bangku ini ya, Bang ya? Bangku-bangku memang replika ya? Bangku ini hanya replika, bukan dari awal rumah ini ada, karena rumah ini ada waktu itu cuma hanya gini aja Pak, yang saya pernah dengar itu. Jadi dibikin seolah-olah nih bangkunya ini gambarin perabotan zaman dulu. Yang kita lihat nanti di kamarnya juga ada kan kelambunya. Iya, betul. Nah, ini yang unik nih Bang Tama nih. Kita lihat. Ini ada cerobong nih, toples. Ini emang khas nih, khas Betawi. Khas Betawi emang seperti ini. Kita lanjut lagi, Bang. Nah, ini ada rumah. Ini ada Kamarnya. Ini kamar khas Betawi ya. Ini kita lihat. Nah, ini khas Betawi.
Ini emang rumah zaman dulu. Biasanya tempat tidurnya itu ada kelambunya. Kelambunya itu untuk biar nggak masuk nyamuk. Ada kaca juga tuh. Teman-teman, ini untuk khusus di ruangan ini nggak boleh dimasukin. Nggak bolehnya itu karena pihak museumnya ngejaga, takutnya pengunjung karena lagi banyak takut di luar kontrol pada duduk-duduk. Takutnya barangnya itu karena udah tua takutnya rubuh atau patah gitu. Jadi kalau ada orang itu rata-rata nanyanya karena apa bang, karena mistis. Sebenarnya enggak, emang ngejaga itu aja. Karena kan udah tua ya, lapuk juga takutnya nanti ini lagi jatuh. Jadi tadi Bang Tama udah jelasin, ke sini ada kamar nih. Ini kamar ditutup ya, bukan karena mistisnya, karena menjaga untuk supaya awet ya Bang ya. Ya, takutnya itu aja, di luar kontrol pengunjung pada duduk-duduk, apalagi tadi anak kecil pada lompat-lompatan di kamar tidurnya, ngerinya gitu. Ya. Yuk lanjut lagi Bang. Nah ini mungkin ini ruang tengah, mungkin ruang keluarga kali ya Bang ya. Ruang keluarga, ruang makan. Ini juga ada replika-replika, ada rebana, ini ada congklak permainan waktu zaman dulu, ada tehyan kayak seperti biola gitu Pak. Oh iya, ini kita lihat nih. Nah ini ada congklak, ini permainan masa-masa zaman dulu. Saya juga pernah ngalamin Bang, cuma plastik, ini kayunya asli nih. Asli. Ada juga rebana ya Bang ya? Rebana. Rebana ini apa nih Bang? Itu koper Pak. Oh ini peti, koper zaman dulu nih. Zaman dulu ini. Ini koper zaman dulu. Nah ini namanya apa Bang? Namanya tehyan Pak. Tehyan. Tehyan. Ya tehyan ini hampir kayak Biola gitu lah. kayak biola. Saya mau ngejelasin Ya, Bang. rumah ini 80%-nya itu masih asli. Yang enggak aslinya itu kameranya cuma bisa dilihat. Ini yang lantainya beda-beda itu diganti pakai kayu jati. Soalnya semuanya ini kan rumah pitung ini pakai kayu ulin. Kayu ulin kan katanya udah susah keluar dari Kalimantannya karena udah langka juga. Makanya diganti sama Pemprov waktu itu pakai kayu jati. Oh ini kita lihat. Nah ini kali ya Bang ya? Iya, betul, yang beda-beda aja ini Pak. Yang beda-beda. Ini aslinya yang ini nih. Ini yang ini. Yang aslinya yang ini karena udah lama kali ya Bang ya? Ya, kalau Ini ada lemari juga, kita lihat ada juga meja makan zaman dulu, ada kendi ya Bang ya? itu bahasa orang Betawi dulu. Yang satunya lagi itu meja res, sebutnya toilet kalau nggak salah. Oh toilet. Kalau orang-orang Betawi di Tebet Kampung Lawi sih ngomongnya begitu. Betul Bu. Iya, saya taunya gitu. Ya ini meja makannya. Kita lanjut lagi Bang ke depan. Dapurnya dapur zaman dulu. Nah ini. Dan ada perabotan replika yang ngegambarin tempat cara masak zaman dulu seperti ini nih. Nah ini peralatan dapur zaman dulu. Ini ada cobek. Nah ini ada kendi. Ini untuk numbuk padi nih. Jadi kan kalau dulu tuh nggak ada mesin giling, jadi padi di situ ditumbuk ya Bang ya. Betul, ditumbuk Pak. Nah ini dangdang. Nah nih kalau di daerah kampung-kampung sih masih sebagian masih pakai. Oke ya Pak. Iya. Ini ceret namanya nih. Buat masak air. Air itu juga ada. Ini buat naruh beras ya, gentong. Ruangan berikutnya ini ruangan belakang. Nah ini ruang belakangnya. Ada cerita dulu katanya si Pitung itu untuk memantau dari kejaran Belanda itu di sini Pak. Karena zaman dulu kan ini kayak pulau kecil. Jadi dulu tuh kalau mau ke rumah Pitung ini mesti pakai apa namanya? Getek kali ya, getek. Iya betul, kayak perahu kecil gitu dari Pelabuhan Marunda. Iya. Jadi tuh ada jalan di sini tuh baru sekitar tahun 2010 Pak. Oh jadi di sana tuh, ini kita lihat. Yang belah sana tuh tadinya nggak ada jalan ya Bang Tama ya? Dari 2010 baru Kalau emang ini apa namanya Bang? Kayak tambak sih Pak. oh, tambak, emang kalau tambaknya mungkin dari dulu ya? Tampaknya emang dari dulu. Jadi naiknya getek untuk kesini ya Bang ya? Iya, dari Pelabuhan Marunda di situ. Jadi waktu itu emang rumahnya si Pitung itu Ali Sadikin nyari rumah-rumah yang tua kali ya Bang ya di Jakarta.
tahun 70-an Bang Sadikin, terus akhirnya nemu rumah ini ya Bang ya. Akhirnya dibeli, terus pernah dihuni sama anaknya ya Bang ya. Ya betul, sama Haji Matsani mantunya. Akhirnya itu dibeli oleh Pemprov. Akhirnya Pemprov itu nyari nama kira-kira untuk daya tarik pengunjung itu rumah ini dinamain apa. Kebetulan ada sejarahnya, itu pernah didatengin sama Bang Pitung, akhirnya dinamain lah rumah si Pitung. Jadi yang asli itu yang punya orang Bugis sebenarnya Bang ya. Ya betul. Jadi ini rumah si Pitung jadi cagar budayanya Pemprov DKI dan langsung diurus sama Museum Kebaharian Jakarta. Kebaharian Jakarta. Dan Bang Tama sudah lama jadi pemandu di rumahnya si Pitung. Mungkin nanti rekan-rekan kalau misalnya mau ke rumahnya Pitung, kalau mau berkunjung bisa ketemu Bang Tama, nanti bisa dipandu sama Bang Tama. Bang Tama, ada pesan nggak nih buat generasi muda nih tentang budaya atau sejarah di Indonesia? Pesan saya sih untuk pemuda-pemuda kalau bisa suka traveling. Nanti kalau udah suka traveling itu pengetahuan untuk sejarahnya itu baru berkembang. Karena kalau anak muda tiba-tiba kita suruh cinta sama sejarah kayaknya susah Pak. Tuh. Mungkin kalau kita suruh jalan-jalan, nanti dengan dia jalan-jalan itu, dengan dia traveling, nanti kan dia penasaran tuh, oh ini sejarahnya begini, oh jadi tuh kita jadi makin kepo sama tempat lain karena bersinambungan kan, gitu. Jadi nyambung gitu sama tempat-tempat lain. Akhirnya nanti dengan suka begitu, nanti baru tuh kepo tentang sejarah, akhirnya suka sejarah. Ya, jadi harus dari diri sendiri dulu ya Bang ya. Suka jalan, akhirnya nanti kalau bahasa orang mudanya sekarang kepo, pengen tahu gitu. Ya, kalau saya sih emang dari pribadi saya aja, emang karena saya dulu juga nggak suka banget sama sejarah, karena saya suka jalan-jalan, jadi tuh baru kepikiran tuh Pak, terbuka, oh ternyata sejarah tuh begini gini. Oh jadi kita akhirnya suka lah sama sejarah. Ini juga suka ada event nih dari Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan, suka ngadain kayak event, ada Tanjidor, ada Gambang Kromong Itu biasanya pas mau mulai Agustusan kali ya Bang ya. Enggak juga sih Pak, Ulang tahun Jakarta. ya bisa 2 bulan sekali, waktu itu kemarin sih gitu. Minggu lalu juga ada acara bazar seni di sini, ada bandnya juga gitu. Mungkin itu aja kali ya Bang Tama ya. Terima kasih. Saya dari Wahyu MP Channel langsung meliput dari rumahnya si Pitung, langsung ketemu Bang Tama. Bang Tama adalah pemandu di rumahnya Pitung. Mungkin itu aja, saya langsung dari rumahnya Pitung di Jakarta Utara. Tepatnya di mana Bang? Di Kampung Marunda Pulo, di Marunda. Di Marunda. Mungkin itu aja. Jangan lupakan sejarah. Kalau Bung Karno bilang jas merah jangan sekali-kali melupakan Sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latihan sanggar tari ya? Ini dengan siapa aja namanya nih? Mela, Mela, yang ini? Keke, Keke. Nisrina, Aisyah. Udah berapa lama latihannya? Dari bulan Maret sih ya. Dari bulan Maret. Ini? Sama semuanya. Oh semua. Ini acara apa? Latihan? Mau ada pelepasan kelas 9. Oh kelas 9. Gimana tari apa namanya yang diajarin? Lenggang Nyai. Lenggang Nyai. Iya, Lenggang Nyai. Berapa lama latihannya? Dari baru seminggu. Iya. Oh baru seminggu. Latihannya di mana? Yang tadi di depan itu bukan? Iya, nah yang kantin itu. Sama ibu siapa pelatihnya? Bu Ica, Bunda Ica. Oh Bu Ica. Empok. Dikenalnya Po Ica di sini. Orang Betawi. Ini semua orang Jakarta asli semua bukan? Iya. Jakarta. Tahu sejarahnya si Pitung nggak? Tahu. Apa tuh si Pitung itu siapa itu? Si Pitung itu jadi kalau aku baca ya dari cerita. Jadi dia itu suka nolongin rakyat-rakyat jelata dengan cara mencuri di rumah-rumahnya orang kaya gitu. Nanti dikasih ke rakyat jelata. Nah pas itu dia dibunuh sama kolonial Belanda. Dibunuhnya tragis sih. Oh, dibunuhnya gimana tuh? Tahu? Aku ingatnya cuma dilemparin telur-telur kalau nggak salah. Jadi si Pitung itu memang benar tadi yang dikatain siapa namanya? Keke. Adik Keke bilang katanya si Pitung adalah jagoan Betawi. Memang benar. Si Pitung adalah jagoan Betawi. Dia adalah disebut Robin Hood-nya Indonesia. Robin Hood-nya Indonesia. Ya, Robin Hood-nya Indonesia. Benar ya? Benar. Terus
rumahnya si Pitung udah tahu, udah lama? Udah sih. Udah sering kesini. Oh, udah sering kesini ya? Ada pesan nggak nih buat yang nonton? Jangan lupa subscribe aja deh. Betul, jangan lupa like and subscribe ya di Wahyu MP Channel ya. Makasih. Iya. Ada yang bisa contohin nggak tarinya? Siapa? Ayo. Mela aja, Mela. Mela, coba. Yang itu ya. Terima kasih. Tepuk tangan buat Mela. Semoga generasi yang akan datang, generasi yang sekarang tidak akan lupa tentang sejarah dan budayanya Indonesia sendiri ya. Iya. Terima kasih ya semuanya ya. Terima kasih. Nah, ini ada jajanan tradisional Betawi. Ada es lendang mayang sama kerak telur. Namanya siapa nih, Pak? Bang Sarip Bang Sarip dari mana, Bang? dari Ancol Perdemangan. Oh, asli Jakarta berarti ya, Bang ya? Ini asli Betawi nih, selendang mayang nih. Ini es selendang mayang khas Betawi sama kerak telur. Nah ini Bang Roy. Rumahnya di mana, Bang Roy? Saya Blok Bang. Pondok Bang, orang Betawi juga nih yang dagang nih. Ini ada kerak telur sama es selendang mayang. Cuma 10.000. Mau. Jadi kalau mau ke rumah si Pitung, kalau aus ada es selendang mayang khas Betawi sama kerak telur. Nah, biar Abdol katanya. Kata Bang Sarip biar Abdol minum es selendang mayang sama kerak telur khas makanan Betawi. Janganan jadul. Yuk, kita nyobain es selendang mayangnya sama kerak telurnya. Oh ya nih, ada pengunjung juga nih di sini. Ini dari mana nih, Ibu? Dari Kayu Ringin, Bekasi Selatan. Oh, dari Bekasi. Udah berapa kali ke rumah si Pitung? Baru pertama kali. Oh, baru pertama. Bapak juga? Kalau saya mau udah terakhir waktu kecil doang sini. Oh, tahu dari mana nih rumah si Pitung? Kalau itu sih sejarah juga ada. Bertiga aja ya? Iya. Ya udah, mungkin itu aja. Makasih ya, Bang. Kok